Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik SMK Negeri 1 Jambu, khususnya kelas 10 di mapel simulasi digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang tugas yang kemarin, yaitu bagaimana membuat flowchart atau bahkan alir dengan tema sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing, ya. Dimana di SMK Negeri 1 Jambu ada kompetensi tata busana, tata boga, TPO, TKR, dan TP. Maka sesuai dengan kompetensi kalian, maka kalian akan membuat beberapa tema yang sesuai dengan KD-KD yang ada di kompetensi kalian masing-masing. Kali ini saya akan membahas tentang kompetensi dari tata busana contohnya. Coba kalian lihat dari presentasi yang saya tampilkan. Tentang algoritma deskriptifnya, di mana saya mengambil tema adalah membuat pola kemeja atau hem pria. Di mana sumber yang saya ambil di sini adalah dari internet, ya, terlampir seperti ini. Ini adalah contoh belajar membuat pola jahit, ya. Ini adalah contoh ukuran, di mana ini adalah secara deskriptifnya algoritmanya. Contoh ukurannya seperti ini, ya. Kemudian saya akan lanjutkan. Nah, step by stepnya, bahwa algoritma adalah tahapan-tahapan ya secara rinci, secara urut, ya, yang harus kita buat, ya, yang ditulis secara rinci. Ini adalah contoh membuat pola kemeja atau hem pria. Yang pertama langkahnya adalah satu, membuat pola badan depan, ya. Subnya apa di sini? Ada satu, membuat pola badan depan, buat kotak persegi panjang dan seterusnya, A, B, kemudian lanjutnya C, D, E. Ini adalah sub dari, ya, membuat pola badan depan. Itu adalah deskriptif yang pertama, algoritma. Yang kedua adalah membuat pola badan belakang, di mana ada subnya dari proses membuat pola badan belakang ini, A, B, C, dan D, ya. Jadi ini secara deskriptifnya ditulis. Yang tadi yang A, membuat pola badan depan, subnya ada seperti ini, ya. Ini. Kemudian yang kedua membuat pola badan belakang, ada subnya seperti ini, jadi terinci, ya. Jadi tidak overlap kalau akan membuat pola, ya. Jadi ini secara urut-urutannya, jadi tidak akan salah. Kemudian yang ketiga membuat pola tangan lengan pendeknya, ya. Ini secara deskriptifnya. Kemudian baru subnya secara rinci seperti ini, ya. Kemudian berikutnya membuat pola kerah, ya. Ini tahapan yang terakhir, ya. Maka seperti ini. Oke, kita akan membuat sekarang. Kalau tadi ini adalah contoh dari membuat algoritma deskriptif. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat, ya, algoritma dalam bentuk flowchart atau bahkan alir. Bagaimana caranya? Kita menggunakan simbol-simbol untuk menyelesaikan masalah dari, ya, algoritma deskriptif tadi. Oke, kita lihat flowchart bahkan alir membuat pola kemeja atau hem pria. Contoh, kita menggunakan simbol seperti ini. Jadi simbol-simbol ini memang sudah ada aturannya, tidak asal-asalan simbol itu. Jadi memang sudah ada kaidahnya, ya. Oke, untuk memulai suatu pekerjaan di sini kita gunakan simbol terminator, ya. Ini bentuknya seperti ini. Kita kasih teks mulai atau mungkin start boleh, ya. Kita ambil mulai. Kemudian kita gunakan anak panah. Untuk pekerjaan selanjutnya adalah menggunakan preparation atau persiapan, ya. Jadi siapkan alat dan bahan. Jadi kalau ingin membuat pola, sebelumnya kita harus siapkan dulu alat dan bahan kita kalau akan memulai pekerjaan itu. Nggak mungkin, ya, mustahil kalau nggak ada alat dan bahan kalau ingin membuat pola kemeja. Kemudian langkah berikutnya kita turunkan lagi arah bawah. Di sini ada anak panah. Kemudian di sini baru ada datanya apa saja alat-alat itu, bahannya. Baik itu penggaris, kertas pola, skala, jarum, penghapus, pensil, dan seterusnya. Mungkin banyak, ya. Karena kompetensi saya bukan di tata busana, tapi saya mencoba untuk membuat bagan alir, ya, kompetensi, ya, tata busana. Salah satu tema yaitu membuat pola kemeja atau hem pria ini. Selanjutnya apa di sini, ya? Baru ada, ya, arah lingkaran. Sini ada simbol unpack. Karena ini tidak muat dalam satu halaman di sini, maka saya akan melanjutkan ke halaman berikutnya dengan cara apa?
mengasih unpack di sini. Ada hubungannya untuk flowchart yang berikutnya. Paham ya? Oke, di sini kita lihat. Ya, ini ada simbol kunci. Nah, nanti karena menggunakan beberapa simbol di sini saya cantumkan dulu biar nanti di slide selanjutnya kalian sudah paham. Simbol proses, ada simbol subproses. Bedanya di sini ada slide. Ada ada garis. Ya. Oke, next. Kita lanjutkan unpack berikutnya adalah di offpack-nya. Nah, ini offpack. Jadi ada hubungannya dari slide yang tadi karena tidak muat ya. Kalau di buku mungkin satu lembar, kemudian lembar berikutnya. Oke, kemudian proses. Masuk di sini adalah proses. Ini adalah simbol proses. Ya. Setelah tadi disiapkan, kemudian alat-alatnya sudah ada, baru kita mulai proses. Buat pola badan depan sesuai dengan algoritma deskriptif yang ada di atas tadi. Ya, paham ya? Jadi setelah buat pola badan, baru subprosesnya apa tadi? Ada poin A, B, C sampai D. Ya, 1 sampai E ini ya, sampai E tadi. Untuk yang nomor 1 membuat pola badan depan. Ini jadi subprosesnya dari membuat pola badan. Ini subprosesnya ini. Ya. Kemudian lagi yang B adalah juga bagian dari proses ya, sub dari proses pola badan depan. Seterusnya sampai dengan sub proses itu selesai dari buat pola badan depan, maka selanjutnya karena ini tidak muat lagi, maka saya kasih lingkaran kembali. Ya, kita masuk ke halaman berikutnya. Ya, kita kasih offpack lagi di sini. Turun sekarang. Proses selanjutnya adalah membuat pola badan belakang. Tadi sudah secara deskriptifnya, algoritma deskriptif sudah dijabarkan secara rinci ya, secara urut. Maka lanjutnya adalah flowchartnya begini. Proses lagi, subprosesnya lagi, gunakan badan depan untuk trace patternnya. Lanjut, subnya lagi dari proses ini. Kemudian kalau sudah baru nomor 3, buat pola tangan lengan pendek. Ya, ini tidak muat lagi, maka kita akan ke offpack lagi, ke sini ada hubungannya. Jadi kalau misalnya beberapa lembar kertas itu ya banyak sekali, ini mungkin ada 4 atau bahkan 5 lembar. Jadi maka kita gunakan antara offpack sama onpack sama offpacknya kita pakai ya, karena ada hubungan dari masing-masing flowchart itu. Kemudian lanjut sampai proses ya. Ini proses lagi sampai subproses lagi ya. Anggap saja bahwa di sini kenapa saya kasih teks here, karena ini memang sesuai dengan teks tadi yang ada di algoritma deskriptifnya. Boleh disingkat tidak apa-apa. Ini sementara cuma saya kasih teks here itu biar cepat saja ya, yang penting kalian paham itu. Kemudian berikutnya lanjut ke sini ini ya, ini ada sebuah kondisi di sini ya. Oke, ini ada decisionnya atau istilahnya keputusan ya. Ini simbol keputusan. Kalau seandainya cek sesuai apa tidak, dicek sesuai apa tidak. Kalau sesuai berarti ya siap pola itu untuk dipotong atau digunting, baru selesai. Kalau seandainya yang kalian buat tadi polanya kok tidak sesuai ukurannya atau bahkan ya tidak rapi dan sebagainya, maka setelah dicek, oh ini tidak sesuai, tidak tepat ukurannya, maka kamu akan kembali lagi, tidak mungkin langsung dipotong ya, berarti kamu tidak tidak memperhatikan betul ya. Jadi di sini setelah dicek apakah benar apa tidaknya dari hasil membuat pola itu, kalau memang sudah betul, sudah yakin, maka tindakan selanjutnya adalah siap untuk digunting atau dipotong. Kalau tidak, kembali lagi proses di editing kembali. Oh iya, ini ada yang salah dan sebagainya. Maka disitulah namanya decision. Pasti ada namanya keputusan di dalam membuat flowchart. Jadi seperti itulah namanya membuat bagan alir itu ya, tidak segampang yang kalian pikirkan ya. Jadi perlu namanya ketelitian, pemahaman bagaimana cara membuat suatu algoritma yang dari deskriptif menjadi bagan alir yang sudah tersusun sesuai dengan simbol-simbol yang menyesuaikan kaidah yang sudah dipakai dengan benar, seperti itu.
kurang lebihnya materi hari ini bisa saya sampaikan untuk pembahasan mengenai membuat algoritma bahkan alir. Mudah-mudahan Anda paham dan bisa Anda putar kembali video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.